Anton Viktorovic tiba-tiba berontak dan coba melawan petugas imigrasi saat hendak dihadirkan di kantor imigrasi kelas 1 Ngurah Rai, Jimbaran, Badung, Bali. Dengan beragam cara, warga negara Rusia berusia 34 tahun itu berusaha melawan hingga petugas imigrasi terpaksa menggotongnya dan menghadirkan Anton di hadapan media. Tidak berhenti sampai di situ, Anton kembali berulah dan tidak henti-hentinya berteriak baik dalam bahasa Rusia dan sesekali dengan bahasa Indonesia. Aksi nyeleneh WNA Rusia itu pun membuat petugas kewalahan hingga terpaksa menutup mulutnya dengan masker. Anton Viktorovic ditangkap petugas Polsek Kuta Selatan dan Imigrasi Ngurah Rai menyusul laporan warga yang mengeluhkan pelaku kerap membuat onar di lingkungan Banjar Cenggiling, Jimbaran, Kuta Selatan, Bali. Awalnya, warga meminjamkan kamar untuk sementara ditempati pelaku. Namun setelah sekian lama, pelaku tak mau pergi hingga warga mengeluarkan barang-barang milik WNA Rusia tersebut. Anton juga kerap membuat keributan hingga meresahkan warga. Petugas gabungan yang menggeledah kamar pelaku kemudian menemukan 10,75 gram ganja, berikut satu box media tanam yang diduga digunakan pelaku untuk menanam atau membudidayakan ganja. Berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa AF merupakan pemegang izin tinggal kunjungan yang telah overstay. Selain itu pada saat tim Intel Dakim melakukan pemeriksaan terhadap barang miliknya, ditemukan narkotika jenis ganja seberat 10,75 gram. Berdasarkan catatan imigrasi, Anton Viktorovic masuk ke Bali pada 21 September 2021 silam menggunakan izin kunjungan. Namun kini izin tinggalnya sudah kadaluarsa. Pihak imigrasi menyerahkan Anton kepada kepolisian untuk menjalani proses hukum. Kepolisian juga memastikan menindaklanjuti penyidikan kasus narkoba yang menjerat WNA asal Rusia tersebut. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Seorang anak muda yang diduga PMKS diamankan petugas gabungan Satpol PP, TNI, dan Polri saat menggelar razia pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Petugas selanjutnya menyisir sepanjang jalan dengan menyamar sebagai pengguna jalan. Sempat terjadi aksi pengejaran oleh petugas terhadap seorang PAOGA yang mencoba melarikan diri. PAOGA yang diamankan di putaran jalan tersebut bahkan sempat melawan petugas. Selanjutnya, satu persatu penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS seperti PAOGA, pengamen, dan manusia gerobak diamankan dan dibawa dengan menggunakan mobil Satpol PP. Kita beroperasi di jalan dari Panjaitan, Gusti Ngurah Rai, Basuki Rahmat, dan Otista. Alhamdulillah terjaring semuanya 7. 7 dari 7 itu ada PAOGA, pengamen, pengemis, dan manusia gerobak. Sebanyak 7 orang PMKS yang diamankan kemudian dibawa ke panti sosial untuk menjalani pembinaan setelah menjalani sidang tindak pidana ringan. Rencananya, kegiatan razia PPKS akan berlangsung hingga 30 Agustus 2024. Pemirsa, rekaman video amatir memperlihatkan aksi ugal-ugalan sebuah truk saat melintas di jembatan Suramadu. Usai viral dan aksinya dianggap membahayakan, polisi langsung menangkap dan mempidanakan sopir truk agar tidak menjadi contoh buruk bagi pengemudi lain. Dalam rekaman video amatir yang beredar luas, tampak aksi ugal-ugalan DBS saat mengemudikan truknya di atas jembatan Suramadu. Selain melaju kencang sambil bergoyang-goyang, DBS seolah tidak peduli dengan pengendara lain. Karena aksi berkendara ugal-ugalan, tidak ada kendaraan lain yang berani menyalip. Merespons kejadian ini, petugas Satlantas Polres Bangkalan bergerak cepat mencari keberadaan truk ugal-ugalan ini. Setelah teridentifikasi, truk merupakan armada sebuah perusahaan asal Malang, Jawa Timur, polisi pun melakukan pemanggilan. Namun karena tidak kooperatif, polisi mengamankan DBS berikut truk yang dikemudikannya. Polisi menegaskan tidak hanya memberlakukan sanksi tilang, namun juga sanksi lebih tegas, yakni mempidanakan yang bersangkutan agar tidak menjadi contoh buruk bagi pengemudi lain. Bahkan penyidikan dan pemberkasan kasus ini pun sudah selesai serta langsung dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bangkalan untuk segera disidangkan di pengadilan. DBS yang terbukti mengemudikan truk secara ugal-ugalan dan membahayakan pengendara lain ini dijerat Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya dengan ancaman hukuman pidana 1 tahun penjara.
Pemirsa, setelah ramai dikeluhkan pengendara lain, sebuah mobil dengan lampu modifikasi yang menyilaukan mata diamankan petugas Satlantas Polres Malang Kota. Pengemudi mobil akhirnya meminta maaf dan melepas lampu yang meresahkan tersebut. Inilah video unggahan pengguna jalan yang merasa terganggu dengan nyala lampu blitz yang menyilaukan mata yang terpasang di sebuah mobil sedan di Kota Malang, Jawa Timur. Bereaksi cepat, petugas Satlantas Polresta Malang Kota langsung menindak pemilik sedan berwarna merah bernomor polisi N1367FQ ini. Mobil bermasalah dan Widnew Bambang Dwi Cahyono, pemilik sekaligus pengendara, dijemput petugas di kediamannya di kawasan Pakis Aji, Kabupaten Malang. Kendaraan tersebut melanggar tata cara kelaikan berkendara, melanggar Undang-Undang 2009 Pasal 285 Ayat 1 dan Pasal 106 Ayat 3 tentang penggunaan lampu blitz yang tidak diperbolehkan bagi kendaraan pribadi karena membahayakan pengguna jalan lain. Satlantas Polresta Malang Kota mengamankan satu unit kendaraan yang melanggar tata cara kelaikan dalam berkendara. Kita mengamankan dan mengedukasi kepada Pak Wid, dan Pak Wid juga sudah mengakui kesalahannya dan saat ini sudah membuat surat pernyataan. Surat pernyataan tidak akan mengulangi dan ini tetap akan kami laksanakan penindakan menggunakan teguran presisi. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami tidak akan mengulangi lagi karena ini sudah aturan teguran dari pihak Polresta. Pemilik mobil kemudian menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat yang terganggu dan bersedia melepas lampu mobil yang dimodifikasi serta membuat surat perjanjian untuk tidak mengulanginya lagi. Polisi juga memberikan teguran presisi secara tercatat online yang akan menjadi catatan ketika nantinya pengemudi dan kendaraan akan mengurus surat-surat berkendara. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Sementara itu pihak Universitas Diponegoro Undip Semarang membantah bahwa penyebab kematian Dr. Aulia Rispa yang diduga bunuh diri akibat dari bullying atau perundungan. Undip menyatakan dari investigasi internal yang dilakukan, korban memiliki riwayat masalah kesehatan yang diduga menjadi salah satu penyebab kematiannya. Pihak Universitas Diponegoro Undip Semarang membantah bahwa bullying atau perundungan menjadi penyebab meninggalnya mahasiswi kedokteran spesialis anestesi Dr. Aulia Risma Lestari yang diduga bunuh diri. Rektor Undip Suharbono melalui manajer layanan terpadu dan humas Universitas Diponegoro Utami menegaskan dari hasil investigasi internal korban bukan meninggal karena perundungan. Pihak Undip menyatakan selama ini korban memiliki riwayat masalah dengan kesehatannya yang diduga sebagai salah satu penyebab kematian korban. Bahkan dituturkan jika korban sempat menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri akibat kondisi tersebut. Akan tetapi karena merupakan penerima beasiswa, korban terganjal beberapa aturan. Jadi bukan karena perundungan ya, jadi memang beliau itu sudah punya riwayat sakit. Oh, tapi bunuh diri karena sakit itu ya? Kalau bunuh diri apa-apa itu kan nanti polisi atau pihak yang berwenang ya. Tapi yang jelas dijelaskan bahwa YBS punya riwayat sakit. Korban diduga bunuh diri lantaran korban ditemukan tewas bersamaan dengan alat suntik berisi sisa cairan obat anestesi serta buku harian miliknya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, seorang selebgram kondang Angela Lee diamankan personel Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya karena menggelapkan uang hasil penjualan belasan tas mewah. Tidak tanggung-tanggung, uang yang digelapkan tersangka mencapai nilai 3,2 miliar rupiah dengan alasan untuk membayar hutang. Selebgram kondang berinisial AC atau dikenal bernama Angela Lee diamankan di rutan Mapolda Metro Jaya. Angela Lee telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan dan penggelapan. Awal mula kasus ketika Angela Lee membeli 15 tas mewah kepada korban untuk dijual kembali. Setelah 15 tas mewah tersebut laku dijual, tersangka mangkir membayar sehingga korban merugi hingga 3,2 miliar rupiah. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan penyidik, Angela Lee mengaku memakai uang hasil penggelapan tersebut untuk membayar utang kepada seseorang. Dia melakukan
penggelapan atau dugaan penipuan terhadap uang hasil penjualan tas ini. Jadi dia beli langsung kepada korban 15 tas, itu hanya dibayar 1 kali angsuran. Memang kesepakatannya ada beberapa kali pembayaran. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang penipuan dengan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Den Helmi Sanjang Bakti, iNews melaporkan. Menghindari kejaran satpam dan warga, seorang pencuri pagar besi rumah ibadah di Pekanbaru Riau masuk dan bersembunyi di dalam gorong-gorong. Pelaku baru bisa diamankan setelah polisi mendatangi petugas damkar untuk membongkar gorong-gorong dengan menggunakan alat pemecah semen. Gorong-gorong ini terpaksa dibongkar setelah bujuk rayu serta ancaman dari petugas tak mampu membuat terduga pencuri menyerah. Setelah saluran air di Jalan Nuri, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru berhasil dibongkar, polisi langsung bergerak menangkap terduga yang sudah lama dalam kondisi lepas. Menurut polisi, pelaku nekat masuk ke dalam saluran air yang sempit untuk menghindari amuk warga yang mengejarnya lantaran mencuri pagar besi rumah ibadah yang sedang direnovasi. Diketahui bahwa pelaku ini masuk ke dalam gorong-gorong. Nah, sudah masuk ke dalam, dihimbau, masyarakat sudah banyak, makanya sempat beritanya viral. Karena 1 jam kita tunggu tidak mau keluar, akhirnya kita panggil dari Dinas Pemadam Kebakaran. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan pagar besi yang dicuri pelaku. Sementara salah seorang rekan pelaku masih dalam pengejaran. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosrijal, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, keberadaan rumah singgah sangat dibutuhkan bagi para pejuang kanker dari berbagai daerah. Untuk itu MNC Peduli memberikan perhatian lebih bagi rumah singgah ini untuk membantu para pasien dalam berjuang melawan penyakit. Rumah singgah Lentera Pejuang Kanker yang berada di Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat, menjadi harapan bagi para pejuang kanker dari berbagai daerah. Keberadaan rumah singgah yang berdekatan dengan rumah sakit sangat membantu pasien maupun keluarga yang tengah menjalani pengobatan intensif. MNC Peduli memberikan perhatian lebih kepada rumah singgah Lentera Pejuang Kanker dengan memberikan bantuan dan pendampingan dengan berbagai kegiatan. Para pejuang kanker diberikan storytelling menari bersama agar memotivasi tetap semangat dalam menjalani proses penyembuhan. Para pendamping juga diberikan kegiatan kerajinan tangan agar tetap produktif. Senang, jadi anak-anak juga suka juga permainannya. Jadi menghibur lah sama anak-anak di sini. Sangat terhibur banget. Semoga kedepannya semakin maju, semakin langgeng, semakin sukses buat MNC Peduli. MNC Peduli juga menyerahkan 10.000 masker medis untuk melindungi para pejuang kanker dan pendampingnya selama menjalani proses pengobatan ke rumah sakit. Tentunya kami ada program 1 juta masker yang akan kami bagikan ke rumah singgah yang berhubungan dengan pejuang-pejuang kanker. Nah, ini kita harapkan bisa segera terrealisasi, disebarkan atau dibagikan ke berbagai rumah singgah yang ada di Indonesia. Ini masker luar biasa bermanfaat karena penggunaannya pasti setiap hari gitu ke rumah sakit dan aktivitas keluar pun mereka harus menggunakan masker. MNC Peduli terus berkomitmen untuk membantu para pejuang kanker melalui program-program yang tepat sasaran. Dari Jakarta, Hadi Setiarifa, Ari Setiawan, iNews melapor. Pemirsa, diduga akibat pembakaran sampah, sejumlah bedeng sekaligus lapak barang rongsokan di Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat terbakar pada Kamis pagi. Pemadaman api sempat terkendala pekatnya asap hingga membuat petugas pemadam mengalami sesak nafas. Asap hitam pekat disertai api besar melalap bedeng dan lapak rongsokan di Jalan Jati Bening Lama, Pondok Gede, Kota Bekasi. Api dengan cepat membakar bedeng yang berisi tumpukan plastik dan karet. Kepulan asap hitam pekat sempat membuat petugas sesak nafas saat melakukan pemadaman. Dugaan sementara, kebakaran dipicu pembakaran sampah hingga merambat ke bedeng dan lapak rongsokan. Sebanyak 6 unit mobil pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Bekasi dikerahkan untuk memadamkan api.
Setelah berjuang selama 1,5 jam, akhirnya petugas dapat memadamkan kebakaran. Lebih sampai TKP ternyata api sudah besar dan api sudah membumbung, asap sudah membumbung ke atas. Diperkirakan kejadian ini dikarenakan karena pembakaran yang sengaja menggunakan api, mungkin karyawan yang untuk teknologi. Sekarang api sudah bisa dipadamkan, hanya tinggal pendinginan. Tidak ada korban dalam kejadian ini. Kasus kebakaran masih dalam pengusuran Polsek Pondok Gede dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, 2 orang pencuri kabel babak belur dihajar basah setelah kepergok warga di kawasan Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur pada Kamis dini hari. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi kedua pelaku ke rumah sakit karena menderita luka cukup serius akibat menjadi bulan-bulanan masa. Dalam kondisi babak belur setelah menjadi bulan-bulanan masa, Budiono dan Slamet diamankan polisi di dalam sebuah gudang di Jalan Keputi Tengah, Kecamatan Sukolilo, Surabaya. Akibat luka yang cukup parah setelah mendapat hadiah bogem mentah dari massa, kedua pelaku kemudian dievakuasi polisi ke Rumah Sakit Haji Surabaya. Keduanya dihakimi massa lantaran kepergok saat mencuri kabel sepanjang 20 meter dari dalam gudang tempat pembakaran sampah keputih. Setelah mendapat penanganan medis, kedua pelaku selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Sukolilo guna menjalani pemeriksaan. Kedua tersangka mengaku telah 3 kali mencuri kabel. Kedua pelaku mengaku masuk ke dalam gudang melalui cerobong asap pembakaran sampah. Setelah masuk, kedua pelaku lalu mencopoti instalasi kabel yang ada di dalam gudang milik Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Surabaya itu. Ternyata aksi keduanya diketahui warga yang langsung mengepung gudang. Di Keputi Ninja ya, kami dapat laporan bahwa ada 2 pelaku yang diamankan oleh warga karena melakukan pencurian kabel fungsi tempat. Saat ini, kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan di kantor Polsek Sukolilo. Polisi juga menyita gulungan kabel yang diambil pelaku sebagai barang bukti. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, Sabrina dan juga pemirsa, ini tentang pahlawan Olimpiade dari Indonesia, di mana kirap kemenangan para atlet peraih medali di ajang Olimpiade Paris 2024 digelar di jalanan protokol di Jakarta. Acara dilakukan mulai dari Gedung Kemenpora hingga Istana Negara, Jakarta Pusat. Ketiga atlet peraih medali dan sejumlah ofisial yang berpartisipasi dalam Olimpiade Paris 2024 diarak menggunakan bus atap terbuka dari kantor Kemenpora menuju Istana Negara, Jakarta Pusat. Pawai ini dilakukan sebelum bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo untuk menerima bonus. Setibanya di Istana Negara, Presiden secara simbolis memberikan bonus kepada para atlet Olimpiade 2024. Fredrik Leonardo dan Rizky Juniansah, peraih medali emas di cabang panjat tebing dan angkat besi, dipastikan menerima bonus sebesar 6 miliar rupiah. Sementara Gregoria Mariska Tunjung, peraih medali perunggu di cabur bulu tangkis, menerima 1,65 miliar rupiah. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas nama bangsa dan rakyat Indonesia kepada para atlet yang telah berjuang keras di Olimpiade Paris tahun 2024 dan memberikan kebanggaan yang luar biasa bagi bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak Presiden karena pada pagi hari ini Bapak berkenan menerima atlet yang meraih medali dan juga yang tidak meraih medali tapi dengan kegigihannya bisa lolos di Olimpiade. Tidak hanya untuk atlet peraih medali, bonus juga diberikan kepada atlet yang tidak meraih medali, yaitu masing-masing menerima 250 juta rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kisru anggota Paskibraka 2024 melepas hijab mengundang keprihatinan Presiden Joko Widodo. Melalui Kepala Staf Presiden Muldoko, Presiden meminta agar BPIP dapat menghormati keyakinan anggota Paskibraka. Keputusan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
yang mewajibkan anggota Paskibraka 2024 Putri untuk melepas hijab menuai banyak kecaman banyak pihak. Kisruhnya lepas hijab anggota Paskibraka ini juga mengundang perhatian Presiden Jokowi. Melalui Kepala Staf Presiden, Muldoko, Presiden mengutarakan keprihatinan dan meminta semua pihak menghormati keyakinan anggota Paskibraka. Sementara itu, Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Khalil Nafis, mengatakan kebijakan BPIP sangat tidak bijak. Bapak Presiden adalah bagaimana upaya kita untuk menghormati keyakinan dari para peserta. Itu yang perlu dipikirkan. Artinya saat upacara berkenan dipakai jilbabnya, Pak? Apa? Saat upacara Paskibraka boleh diperkenakan pakai jilbab? Saya tidak terlibat di situ ya. Nanti kita mesti tergantung bagaimana. Ada pembinanya di sana. MUI juga meminta Presiden mencopot dan mengganti kepala BPIB. Kita anak-anak kita di tempat-tempat lain upacara pun juga punya hak dan bisa melaksanakan agamanya untuk menggunakan hijab. Kita meminta Presiden untuk mengevaluasi kinerja BPIP ini. Minta segera dicabut mandatnya kepada kepala BPIP. Diberhentikan dan diganti. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi politik, pemirsa. P3 resmi bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Selain P3, Nasdem juga menyatakan sikap mendukung pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto atau bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Partai Persatuan Pembangunan P3 bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Presiden terpilih, menyambut dukungan dari P3 dengan menekankan pentingnya kolaborasi dan kerjasama antara pemegang kepentingan di Indonesia. Mardiono sebagai Ketua Umum P3 juga menyatakan siap mendukung jalannya pemerintahan di bawah Prabowo Gibran meski pada Pilpres 2024 lalu berada di kubu yang berseberangan. P3 juga menegaskan akan berkolaborasi dalam kontestasi Pilkada 2024 baik DKI Jakarta maupun di provinsi lain. Keputusan P3 untuk bergabung dengan kami dalam koalisi kami mendukung pemerintahan yang insya Allah akan saya pimpin mulai 20 Oktober yang akan datang. Saya menyambut baik, saya menyampaikan terima kasih. P3 berkomitmen mendukung dalam pemerintahan di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Di malam yang sama di kediaman Prabowo Subianto, Partai Nasdem juga menegaskan mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem memastikan batal mengusung Anies Baswedan dalam kontestasi Pilgub Jakarta 2024. Terkait hal itu, Prabowo mengatakan menerima Partai Nasdem untuk bergabung dalam pemerintahan Koalisi Indonesia Maju. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Andri Iriansyah, iNews melaporkan. Partai Gerindra menyebut tak hanya PKS saja yang akan gabung dalam Koalisi Indonesia Maju KIM, dua parpol lain seperti PKB dan Nasdem juga berpeluang gabung dengan KIM di Pilkada Jakarta. Gerindra memprediksi ada lebih dari 3 partai lagi yang akan bergabung ke KIM. Menjelang Pilkada serentak, sejumlah parpol bahkan telah mendekat ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, mengungkapkan bakal ada lebih dari 3 partai politik akan bergabung ke KIM Plus. Dengan tambahan itu, koalisi yang awalnya beranggotakan Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN bakal menjadi KIM Plus yang semakin super. Meski demikian, Wakil Ketua DPR RI ini enggan menyebutkan partai mana saja yang akan bergabung ke KIM Plus. Namun diprediksi PKS,
PKB dan Nasdem yang akan bergabung dengan Kim. Ya pokoknya tiga ya. banyak lah. 3. Lebih dari 3. Oh, lebih dari. Berarti udah benar-benar semuanya udah sepakat ya Bang ya untuk paket di Pilgub Jakarta ini nanti akan 19 Ya pokoknya kalau yang di kita sepakat paslonnya 1. Namun Dasko memastikan seluruh partai Kim Plus sudah menyepakati dan mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Rencananya pengumuman pasangan RK akan dilakukan pada 19 Agustus mendatang. Sementara itu, Anies Baswedan yang sebelumnya namanya merajai hasil survei Pilgub Jakarta terancam gagal maju. Selain karena minimnya dukungan parpol, batas waktu pengajuan calon independen juga sudah lewat. Padahal jika ingin mengusung Anies, PKS hanya perlu mencari 3 kursi lagi untuk mencapai ambang batas kursi dukungan BPRD. Namun perkembangan terakhir, PKS sebagai partai pendukung utama Anies berencana menarik dukungan. PKS beralasan batas waktu Anies untuk mencapai rekan koalisi telah melewati batas waktu. Adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanusudibio menyambangi Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta. Angela yang juga Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menegaskan Partai Perindo siap mendukung pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanusudibio menemui Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara nomor 4 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sekitar pukul 19 Kamis malam. Kedatangan Angela yang juga Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif disambut langsung Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Angela menegaskan Partai Perindo siap mendukung pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Terus mendukung pemerintahan ya, karena kalau kita ingin berkontribusi lebih lagi ya tentunya harus bergabung dengan pemerintah. Mungkin itu aja. Resmi ya Mbak mendukung Mbak? Betul, resmi mendukung pemerintahan yang sah Prabowo Gibran. Selain membicarakan arah pembangunan, Partai Perindo juga siap berkontribusi dan menyalurkan gagasan-gagasan generasi muda dalam pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Dari Jakarta, Widya Bayujati, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Membangun dari desa menjadi komitmen bakal calon gubernur Nusa Tenggara Barat Hajah Siti Rohmi Jalilah. Hal ini ditegaskannya saat mengukuhkan ratusan relawan di wilayah Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur. Berlokasi di Gedung Olahraga Desa Montong Beter, Kecamatan Sakra Barat, Lombok Timur, ratusan relawan Rohli Firin dikukuhkan. Mereka siap memenangkan pasangan Hajah Siti Rohmi Dalilah dan Musyafirin sebagai gubernur dan wakil gubernur NTB. Ditemani calon wakil Bupati Lombok Timur, Abdul Wahid, Siti Rohmi Jalilah menegaskan komitmennya untuk membawa kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dengan mulai membangun dari desa.
Kami berprinsip bahwa membangun itu dari desa karena sejatinya masyarakat itu ada di dusun dan di lingkungan ya. Sehingga kalau kita sentuh secara mikro berbasis dusun, berbasis desa akan sangat banyak permasalahan yang bisa terurai. Baik itu masalah kesehatan, masalah pendidikan, masalah lingkungan, lapangan pekerjaan, pemberdayaan ekonomi dan lain sebagainya gitu. Jadi akan kita bisa potret dia dengan baik sehingga solusinya juga akan bisa tepat sasaran. Para relawan juga siap mengawal kemenangan pasangan HM Syahrul Lutfi Abdul Wahid sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang diusung Partai Perindo bersama sejumlah partai lainnya pada Pilkada 2024. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawan, iJust TV melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa dan juga Priska. Menyambut hari kemerdekaan yang tinggal 1 hari lagi, ratusan personel TNI dan Polri menggelar kirap bendera merah putih sepanjang 79 meter di atas ketinggian Bukit Waiguba, Kota Bandar Lampung. 79 meter yang berarti 79 tahun Indonesia merdeka. Juga sekaligus menjadi pengingat akan jasa-jasa pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Ratusan personel TNI dan Polri dari Kodim 0410 dan Polresta Bandar Lampung menggelar kirap bendera merah putih sepanjang 79 meter dari kaki bukit menuju puncak kawasan wisata Waiguba, Kota Bandar Lampung. Kegiatan ini merupakan wujud semangat kebangsaan dalam memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79 tahun serta menunjukkan sinergitas dan kekompakan dalam menjaga keutuhan NKRI. Yang pertama, membangkitkan semangat kebangsaan kita yang pada bulan Agustus ini memperingati hari ulang tahun ke-79 tahun Indonesia Merdeka. Yang kedua, ada sinergitas kekompakan kita dalam rangka menjaga NKRI, menjaga keamanan di wilayah Bandar Lampung ini. Kegiatan ini juga diharapkan menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk mengenang kembali perjuangan para pahlawan yang telah berkorban demi kemerdekaan Indonesia serta memotivasi masyarakat dalam menumbuhkan semangat kebangsaan. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Masih dalam semarak sambut Hari Kemerdekaan pemirsa, ribuan warga di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur memenuhi Kawah Wurung untuk mengibarkan bendera merah putih secara serentak. Warga rela naik ratusan anak tangga mencapai puncak kawah untuk mengibarkan bendera merah putih. Semangat ini perlu dicontoh ya pemirsa dan juga Priska. Lalu seperti apa keseruannya, kita simak liputannya. Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, ribuan warga mengibarkan bendera merah putih di lokasi wisata Kawah Wurung, Desa Kalianyar, Kecamatan Ijen. Pengibaran bendera merah putih ini diikuti oleh ribuan masyarakat dari berbagai kalangan. Para peserta terdiri dari pramuka, para guru, komunitas motor, beberapa ormas, para pegiat lingkungan, serta dari TNI dan Polri. Antusias seluruh peserta dalam merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini sangat tinggi. Terbukti, para peserta terlihat bersemangat mendaki tangga Kawah Wurung yang berjumlah ratusan untuk mencapai puncak. Setelah berada di puncak kawah, peserta membentuk formasi dan secara bersama-sama mengibarkan bendera merah putih pada ketinggian 1.500 meter di bawah permukaan laut. Ini bentuk kegembiraan kita bersama. Kegiatan ini diharapkan bisa membangkitkan kembali semangat kebersamaan di antara kita. Gotong royong, persatuan, kesatuan. Ya, kita kukuhkan bahwa Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, itu merupakan nilai-nilai yang harus selalu kita jaga. Diharapkan kegiatan ini dapat memupuk rasa nasionalisme dan cinta tanah air bagi seluruh masyarakat. Kedepan, kegiatan serupa akan rutin digelar dan menjadi agenda tahunan. Dari Bondowoso, Rizky Amirul, iNews melaporkan. Masih berbau Hari Ulang Tahun Republik Indonesia pemirsa. Sabrina, pernah ikut lomba 17-an apa aja? Kalau saya pernah ikutnya ini makan kerupuk, lomba balap karung dan juga masukin
paku ke botol. Berarti belum pernah ikut lomba tangkap bebek dong? Bahkan saya belum pernah dengar ada lomba tangkap bebek. Nah ini ada lomba tangkap bebek di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ya lebih serunya lagi lomba tangkap bebeknya dengan mata tertutup. Kita simak sama-sama liputannya. Riuh dan penuh tawa, suasana ini mewarnai lomba tangkap bebek di sebuah pesantren di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dengan mata tertutup, para santri peserta lomba berburu bebek yang lari kocar-kacir. Meski terlihat mudah, namun peserta yang hanya mengandalkan suara dari bebek di tengah riuhnya suara penonton harus berjuang ekstra keras menangkap bebek-bebek. Bahkan sejumlah peserta lomba lain terlihat saling bertabrakan hingga mengundang gelak tawa penonton. Setelah berjibaku dengan lumpur, sejumlah peserta akhirnya berhasil menangkap bebek. Duluan itu mampu dapat. Oh, duluan temanmu dapat ya. Oh. Tapi kegiatan begini baru pertama kali ikut atau sudah pernah sebelum atau gimana? Baru pertama kali. Tapi gimana perasaannya sudah ikut seperti ini? Senang. Pakai naluri. Oh, cuma dengar suara bebeknya. Oh, di situ barangkali. Tapi memang matanya tertutup ya pakai kain. Iya. Kayak samar-samar. Makanya nggak kelihatan ya. Iya, cuma dengar suara bebeknya. Selain lomba tangkap bebek, berbagai lomba juga diadakan seperti lomba salawat, sambung ayat, lomba azan, balap karung, dan juga menggiring bola. Kegiatan ini untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun. Para peserta yang berhasil memenangkan sejumlah lomba mendapat hadiah menarik dari panitia. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Gimana Priska, kamu minat gak ikutan lomba tangkap bebek seperti tadi? Pasti dong, seru soalnya. Tapi belepotan lumpur. Justru di situ serunya. Oke pemirsa, kita beranjak ke informasi lain masih seputar HUT RI ke-79. Tim Aerobatik Jupiter TNI Angkatan Udara siap melintas di langit IKN Nusantara dalam perayaan HUT RI ke-79. Tim Jupiter akan menampilkan 5 formasi dalam waktu 5 menit. Tim Aerobatik Jupiter TNI Angkatan Udara akan menghiasi langit Ibu Kota Nusantara dalam kemeriahan perayaan HUT RI ke-79 tahun. Tim Jupiter melakukan latihan intensif terbang formasi dari Hanggar D, Bandara Sams Pinggan, Balikpapan. Tim Jupiter Akrobatik menyiapkan 5 formasi dan juga akan berkolaborasi atau melakukan formasi kombinasi dengan jet tempur F-16 milik TNI Angkatan Udara. Durasi show akan dilakukan selama kurang lebih 5 menit dengan ketinggian 3.000 feet. Di dalam rangka HUT RI ke-79 di IKN ini, alhamdulillah semua persiapan sudah dilaksanakan dan dari Jupiter Aerobatic Team kita sudah siap. Hanya memang kondisi cuaca saja yang menurut kami masih menjadi kendala karena kondisi cuaca yang cukup menantang. Armada yang kita gunakan khususnya alusista pesawat KT-1B, Wong B. Pesawat ini buatan Korea yang sudah kita gunakan sejak dari tahun 2008 khususnya untuk Jupiter Aerobatic Team. Kesiapan pesawat yang kita bawa ke IKN atau ke Balikpapan ini sejumlah 8 pesawat, di mana nanti yang akan tampil itu sebanyak 6 pesawat dan 2 pesawat sebagai pesawat cadangan. Tim Jupiter Akrobatik menyiapkan 8 pesawat buatan Korea Selatan yang didatangkan sejak 2008 silam. Pesawat ini dikenal dengan kemampuan manuvernya yang lincah. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, jelang latihan gabungan bersama multinasional Super Garuda Shield 2024, sejumlah alutsista Angkatan Bersenjata Amerika Serikat tiba di Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, Jawa Timur. Alat utama sistem persenjataan ini akan digunakan dalam latihan skala internasional mulai 26 Agustus hingga 6 September mendatang di Situbondo, Banyuwangi.
Kapal MV Cape Hudson berbendera Amerika Serikat bersandar di dermaga pelabuhan Tanjung Wangi, Kalipuro, Banyuwangi. Kapal kargo ini membawa sejumlah kendaraan militer Amerika Serikat yang diturunkan secara berkala sejak Senin lalu. Kendaraan, helikopter, dan alutsista tempur milik tentara Amerika Serikat ini tiba di Banyuwangi untuk mengikuti latihan gabungan bersama Multinational Super Garuda Shield 2024. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Banyuwangi Letkol Laut Purnawirawan Hafiz menyatakan kegiatan ini merupakan latihan militer multilateral yang digelar rutin setiap tahun oleh TNI bekerja sama dengan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat yang juga melibatkan sejumlah pasukan dari negara sahabat. Proses debarkasi material dan alutsista Angkatan Bersenjata Amerika Serikat dari kapal MV Cape Hudson menuju area parkir dermaga Tanjung Wangi diawasi personel TNI Angkatan Laut. Guna mendukung kelancaran dan keamanan proses debarkasi, patroli keamanan laut juga mengerahkan kapal Angkatan Laut Rajek Wesi 2542 dan Sembulungan 2542 di perairan Selat Bali. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Anyus melaporkan. Pemirsa, juara MasterChef Season 5 Stephanie Horizon membuka rumah makan terbarunya Pano Panme di kawasan Alam Sutra, Tangerang Selatan, Banten. Restoran ini menjual berbagai menu makanan khas negeri jiran Malaysia. Pengguntingan pita oleh juara MasterChef Season 5 Stephanie Horizon menandai dibukanya rumah makan Panhu Panmi di kawasan Alam Sutra, Tangerang Selatan, Banten. Restoran ini nantinya akan menyajikan berbagai makanan khas Malaysia seperti nasi kandar, mie cili pan mie, dan juga beragam dessert yang menggugah selera. Kenapa Malaysia? Karena pertama waktu aku jalan-jalan ternyata lidah Indonesia cocok sama Malaysia. Yang kedua belum ada di Alam Sutra dan di Indonesia agak jarang kayak gitu. Yang ketiga menunya ada cili pan mie, kari mie, cili oil wonton, dan pasti nasi kandar. Terus ada dessert juga, cendol penang, durian gitu-gitu. Tak hanya rasanya yang cocok di lidah orang Indonesia, restoran khas Malaysia ini juga menjual berbagai menu makanan yang tidak membuat kantong Anda bolong. Dari Tangerang, Anggita Maura, dan di Bernadi, iNews